Shalom, shalom. Selamat pagi buat Indonesia. Hari ini tanggal 16 Oktober ya. Jadi kita berkumpul bersama-sama di Jum Sema Adonai. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik. Temanya adalah komitmen. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita masuk dulu di dalam doa. Saya akan memimpin doa pembukaan. Mari kita bersatu hati. Maha besar ya Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di Jum Sema Adonai, renungan pagi kami hari ini. Bapa, kami tahu Bapa, dikala kami mempermuliakan namamu, mengagungkan Engkau yang begitu baik dan mengasihi kami, yang menuntun kami setiap hari ke arah yang benar ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi umat-Mu yang kudus, umat-Mu yang benar, umat pilihan-Mu ya Bapa, yang dilembutkan hatinya. Bapa, kami mau agar kami tidak punya ragi ya Bapa, tercemar dengan jamur-jamur yang tidak baik dalam kehidupan rohani kami. Pagi ini Bapa, kami mau Bapa, Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Engkau memberikan kami makanan sehingga pertumbuhan rohani kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami kuat karena Engkau ya Bapa. Bapa Sorgawi, berkati hamba-Mu yang telah Engkau kirim di tengah-tengah kami saat ini, Ibu Suryani Watimena. Kami percaya Engkau telah memberikan dia hikmat ya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya setiap orang yang mendengarkan, baik yang ada di Zoom saat ini maupun nanti yang mengikuti acara live kami ya Bapa. Hamba berdoa biarlah urapan-Mu sama turun Bapa kepada mereka juga. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh tim yang melayani Engkau pada pagi hari Indonesia. Hamba percaya berkat-berkat-Mu mengalir. Terima kasih Bapa, kami memperalaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita saudara-saudara, saya percaya kita pasti ada sukacita ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian pertama, Karena Salibmu, yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Dipersilakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin, amin. Luar biasa pujian Tuhan ya karena salib Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari kita menyambut Ibu Suryani untuk menyampaikan renungan firman. Dipersilakan Ibu. Ya, shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Puji nama. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Ya. Tema kita pada hari ini adalah komitmen. Sekali lagi kita berdoa. Kami bawakan jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu pakai hamba. Supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Karena Dia komitmen ya dengan janjinya. Bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Kristus datang ke dunia dan kita melihat Dia komitmen sehingga Dia mau mati dan Dia mau menebus kita oleh karena
komitmen pada janjinya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai komitmen. Kita baca dari Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan. Demikian bunyinya, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak dapat beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih itu tidak tahu. Aku tidak tahu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini apa sih yang dimaksudkan dengan komitmen. Nah, komitmen itu kata berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Inggris di kamus Webster, komitmen adalah suatu persetujuan. Suatu persetujuan penyerahan diri untuk melakukan sesuatu yang akan datang atau sesuatu sifatnya mengikat, ya, sesuatu yang disetujui bersama. Atau dengan kata lain itu adalah kewajiban untuk melakukan hal yang tertentu. Jadi komitmen ini adalah perjanjian, saudara. Jadi kita melihat di sini orang yang tidak ada orang mengatakan kamu ini nggak komit, kamu itu nggak ada komitmen. Apa artinya? Jadi orang yang tidak punya komitmen adalah orang yang tidak menepati janji. Jadi komitmen dalam Kamus Besar Indonesia adalah kesepakatan atau persetujuan atau bentuk dedikasi yang mengikat kontrak kepada orang lain. Jadi persetujuan dari kedua belah pihak. Komitmen ini mengandung arti adalah tekad dari seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi orang yang komitmen adalah orang yang persisten. Persisten atau orang yang tekun untuk mencapai apa yang telah direncanakan, dijanjikan walaupun banyak rintangan. Jadi komitmen ini dibutuhkan oleh seseorang di dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Komitmen ini adalah kunci, salah satu kunci keberhasilan kita. Nah, saudara, kita melihat di sini salah satu contoh itu adalah komitmen di dalam pernikahan. Jadi perjanjian nikah, saya ingat pada waktu saya menikah dulu di altar Tuhan, aku mengambil engkau sebagai suamiku atau mengambil engkau sebagai istriku dan berjanji setia kepadamu, ya, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik di dalam sehat atau sakit, baik di dalam suka ataupun duka. Jadi komitmen sampai maut memisahkan kita. Ini adalah satu perjanjian. Jadi saudara, kita melihat di sini, ini bedanya pernikahan orang Kristen dengan orang-orang di luar sana. Jadi pernikahan kita bukan berdasarkan ikatan mas kawin, ya, atau berapa rupiah, tetapi betul-betul berdasarkan komitmen atau perjanjian. Setelah menikah apakah tidak ada masalah? Oh, banyak masalah. Tetapi sudah komit, sudah pegang janjinya, jadi apapun yang terjadi dilalui dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh bersama-sama. Jadi kita lihat di sini komitmen itulah yang membuat orang untuk tetap tekun, untuk tetap selalu setia pada perjanjian yang mereka sudah buat. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan juga didasari dengan perjanjian. Perjanjian yang dimateraikan dengan darah. Nah, kita harus tahu, saudara. Ketika Tuhan berjanji, dia punya komitmen. Jadi komitmen itu adalah perjanjian. Jadi perjanjian darah. Kita melihat itu di dalam Matius pasal 26 ayat 26.
Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Matius kita lihat. Ibu bisa minta tolong Ibu Heni. Matius Ya. pasal 26 sampai ayat 28 kan Bu ya. Saya akan bacakan ya. Temanya adalah penetapan perjamuan malam. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, untuk kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, ya, ini diikat oleh perjanjian darah. Jadi perjanjian darah anak domba yaitu darah Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama berbicara mengenai darah korban darah dan darah perjanjian itu langsung menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengkonfirmasikan, inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Jadi untuk supaya perjanjian Tuhan kepada manusia bahwa dia akan menyelamatkan, dia komitmen. Dan komitmen daripada Tuhan, dia komit. Bagaimana dia menyatakan komitnya kepada manusia, yaitu dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ketika dia masih ada di dunia ini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan menyerahkan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, harga dari komitmen ini nggak main-main. Karena komitmen, karena Yesus komit dengan janji Bapa kepada manusia untuk keselamatan. Dia komit bahkan menyerahkan nyawanya untuk mati bagi kita. Jadi kita lihat harga sebuah komitmen itu nggak main-main. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita komit, itu artinya kita berani bayar harga apapun harganya. Kita melihat kembali kepada Filipi pasal yang pertama ya, Filipi pasal yang pertama ayat 20-21. Nah, kita mau di sini melihat bagaimana Paulus dia mempunyai komitmen di dalam kehidupannya. Yang pertama di dalam ayat ini, komitmen daripada Paulus menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Jadi menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Ini dapat kita lihat dalam ayat 21. Karena bagiku adalah Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Ini komitmennya. Bagi Paulus, hidup ini adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Jadi betul-betul hidupnya, tujuan hidupnya, semuanya berpusat kepada Kristus. Kita lihat di sini, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini merupakan komitmennya, hidupnya. Jadi selama Paulus masih hidup di dunia ini, satu menjadi tujuannya itu berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu dia katakan, hidup itu adalah Kristus. Jadi kalau dia masih hidup, kalau dia masih bernafas, itu artinya semuanya untuk Kristus. Dan kematian itu adalah keuntungan. Doesn't matter apakah dia hidup ataupun mati. Semuanya untuk Kristus. Dan kita melihat di sini walaupun Paulus begitu banyak persoalan dalam hidupnya, penganiayaan yang begitu berat. Coba kita melihat itu di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 dan 9.
Ayat 8 dan sampai 9. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, kita lihat di sini, ya, bagaimana pelayanan Paulus itu begitu berat, begitu besar dan berat. Saya rasa ya, kalau dibandingkan dengan saya, dengan Paulus, saya nggak ada apa-apanya ya. Paulus itu luar biasa, saudara. Berat dan begitu besar penderitaan, penganiayaan yang dia alami dalam mengiringi Yesus dan di dalam melayani Tuhan. Akan tetapi di sini dikatakan, bukan bersandar kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada Kristus, kepada Bapa. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa Paulus betul-betul hidup berpusat kepada Kristus. Orang yang komitmen itu adalah orang yang pertama dia mempunyai keyakinan bahwa hidupnya itu adalah Kristus. Ini komitmennya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun bayar harganya, dia tetap berpusat kepada Kristus. Nah, juga kita melihat di sini di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-19, Bu. Ayat Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Galatia, bentar ya Bu ya. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini luar biasa. Jadi dia katakan, aku telah mati bagi hukum Taurat, dan supaya aku hidup bagi Allah. Dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa maksudnya? Dia nggak pernah disalibkan dengan Kristus. Dia tidak pernah bertemu secara pribadi, ya personal. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia ada di Damsik, ya maaf, di Damsik, ketika dia mulai mengejar-ngejar orang-orang untuk dibawa ke penjara karena dia begitu membenci Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi justru itu Tuhan Yesus datang menjumpainya. Dan dia betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan dia katakan bahwa yang tadinya dia betul-betul taat kepada hukum Taurat dan hidup untuk hukum Taurat. Tetapi dia katakan, sekarang aku sudah mati bagi hukum Taurat, supaya aku bisa hidup di Allah. Jadi betul-betul dia berpusat kepada Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini jelas sekali, saudara, bahwa komitmen daripada Paulus itu adalah supaya hidupnya benar-benar berpusat kepada Kristus. Dan kemudian yang kedua, dia punya komitmen untuk hidup kudus. Sampai akhir hidupnya dia tetap kedapatan hidup di dalam kekudusan. Itu dapat kita melihat dalam Filipi pasal yang kita lihat. Filipi pasal yang pertama tadi di dalam ayat yang ke-20-nya. Bu, tolong. Filipi pertama ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang.
Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi kita melihat di sini, dia punya komitmen dengan Tuhan, berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Dan kemudian dia punya komitmen secara pribadi, hidup kudus sampai akhir hidupnya. Dia tetap memuliakan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Jadi ini komitmen di dalam ayat yang ke-20, di sini dikatakan, saya akan bacakan sekali lagi, ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dia katakan bahwa dia tidak mau hidupnya itu memalukan Tuhan. Ada begitu banyak kita melihat, kelihatannya di luar itu di pelayanannya bagus sekali. Tetapi kemudian di belakang punya kehidupan dunia lain. Kehidupan yang tersembunyi. Dan Paulus katakan, sejak aku terima Tuhan, bahkan sampai akhir hidupku, aku tidak mau supaya nama Tuhan malu oleh karena hidup. Saya masih ingat dulu ya, beberapa tahun yang lalu kebetulan di daerah saya itu banyak kos-kosan gitu ya, banyak kos-kosan. Kadang-kadang kalau orang Kristen kos-kosan atau kontrakan gitu ya, kalau ada orang Kristen mau kontrak di satu rumah, ditanya, Bapak berasal dari mana? Kalau berasal mungkin Jawa, Sunda atau apa, oh ini masih orang sama ya. Tapi kalau orang Batak, orang Ambon, oh Bapak beribadah hari apa? Oh, saya beribadah hari Minggu. Nanti dia mulai cari alasan. Aduh, minta maaf, ini sudah ada orang yang nawarin. Ada orang ini yang mau ngontrak. Sebelum Bapak, sebelum Ibu datang, itu sudah ada. Ya, jadi saya minta maaf. Kenapa? Karena terkenal apa yang namanya Petrus, yang namanya Matius, ya Timotius. Kadang-kadang di tempat situ suka minum-minum, judi, dan sebagainya, saudara. Jadi kita melihat di sini, betul-betul nama Tuhan tidak dimuliakan di dalam kehidupannya. Sehingga orang menolak. Jadi kita melihat di sini, saudara, Paulus punya komitmen. Dia katakan bahwa di dalam ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal, perhatikan, dalam segala hal, dalam setiap aspek kehidupan. Demikian juga kita dalam hubungan kita dengan gereja, dalam hubungan kita dengan sesama, dalam kita bertransaksi dagang, dilihat atau tidak dilihat orang, kita punya komitmen ya dalam segala hal, akan di sini tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Jadi Kristus dimuliakan dalam tubuhku. Bagaimana supaya Kristus, kita punya komitmen Kristus dimuliakan dalam tubuh kita, yaitu dengan melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini bukan karena kita dari daging, tetapi hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini adalah komitmen. Komitmen pada diri bahwa dalam hidup ini, satu, supaya Kristus semakin nyata dalam kehidupan. Baik oleh apa? Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow, luar biasa, saudara. Baik oleh hidupku maupun oleh mati. Nah, kita melihat di sini sampai ketika dia masih hidup, kemudian setelah dia mati, kita lihat di sini. Satu yang dia mau, supaya Kristus semakin nyata. Nah, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani yang sangat kurindukan itu adalah apokaradokia. Ini menunjukkan komitmen ke depan, tekad yang sungguh-sungguh. Deep desire, eagerness. Jadi benar-benar ada satu tekad, ada satu komitmen yang kuat untuk betul-betul memuliakan Tuhan, hidup kudus dan memuliakan Tuhan,
Sehingga Kristus semakin nyata dalam hidupnya, baik oleh hidupnya bahkan sampai mati. Ini luar biasa, saudara. Dan ini juga harus menjadi komitmen kita. Supaya betul-betul Kristus semakin hari semakin nyata. Bukan berarti bahwa kita nggak ada kelemahan. Saya banyak kelemahan. Kita banyak kelemahan. Tetapi dalam kelemahan itu kita mendapatkan kemenangan. Oleh karena kita berpusat kepada Kristus. Dan kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Silakan Ibu, 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. ayat kedua ya. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Kami tidak melakukan perbuatan yang tersembunyi. Nggak ada double life. Nggak ada double life. Dilihat atau tidak dilihat orang, hidup kita tetap sama. Ya, hidup kita tetap sama. Jangan kalau di depan orang kudus, tapi di belakang kudis berkudis. Ya, bukan. Dilihat atau tidak dilihat orang. Dan ini harus menjadi komitmen kita, harus ada tekad. Satu ketika ada dulu ya, waktu suami saya masih ada ya. Jadi ada banyak anak-anak yang tinggal di tempat kami. Jadi kami sekolahkan gitu kan, kami sekolahkan. Jadi tinggal baik Muslim maupun Kristen, pokoknya ya bantu ya kami membiayai sekolah mereka. Nah, jadi ada satu anak Muslim, jadi kami tidak memaksa dia untuk ikut ibadah. Jadi ya pelan-pelan, jadi pelan-pelan. Setelah 3 bulan ke 4 bulan, tiba-tiba dia datang begini. Mami, dia panggil. Saya minta dibaptis dong. Loh, kok kamu tiba-tiba minta dibaptis? Kenapa? Iya, saya sebenarnya sering nguping. Tapi bukan hanya nguping. Tapi saya lihat kehidupan Mami dengan Dedi. Kehidupan apa? Iya. Ada nggak ada uang sama aja. Dulu saya tinggal sama orang, kalau nggak ada uang berantem suami istri. Ya ribut. Oh gitu. Jadi saya merasa damai, saya merasa sukacita di sini. Jadi saya minta dibaptis. Jadi saya didik dia, saya disciple-nya, memuridkan dia dan kemudian dibaptis. Padahal saya belum sempat banyak bicara soal Yesus. Jadi saya bicara juga, tapi saya mau Roh Kudus yang bekerja dan dia melihat. Hanya melihat. Jadi kita lihat punya komitmen untuk kita hidup kudus. Tuhan Yesus katakan, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya Bapamu dimuliakan. Jadi dengan punya komitmen bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita ini memperhatikan kita. Justru yang menjadi penghalang besar untuk orang datang kepada Kristus. Karena seringkali anak-anak Tuhan tidak punya komitmen untuk hidup kudus. Tidak punya komitmen yang sungguh untuk betul-betul menjadi saksi Tuhan. Nah, kemudian kita melihat lagi di yang ketiga. Yang ketiga komitmen daripada Paulus itu adalah di dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-22. Silakan Ibu tolong. Ayat Filipi 1 ayat 22 berkata demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Iya. Jadi antara mau pergi, kalau pergi dia pergi ke rumah Bapa, ya kan? Tetapi kalau dia masih tinggal di dunia ini, itu artinya untuk bekerja dan berbuah. Punya komitmen.
Saya punya komitmen. Sejak saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, saya punya komitmen. Sebentar jam 10 saya berangkat terbang saya ke airport dan kemudian ke Ujung Pandang. Saya bisa aja bilang sama ibu, Bu, saya ini mau berangkat nih sebentar hari ini ke Ujung Pandang ya. Jadi saya absen dulu lah, bisa aja kan? Jadi kita lihat walaupun masih ada waktu yang sempit ya. Jadi selama masih ada waktu untuk di dunia ini, itu artinya untuk bekerja. Bekerja di ladang Tuhan. Dan menghasilkan buah. Jadi buah apa? Buah kerajaan, buah jiwa-jiwa. Dan ini adalah komitmen daripada Paulus. Supaya dia bekerja dan menghasilkan buah. Buah kerajaan, buah jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita beritakan itu, saudara, tidak pernah sia-sia. Dia akan masuk ke hati setiap orang, dan firman itu bekerja dalam diri orang, dan kemudian membawa orang itu datang kepada Tuhan. Jadi komitmen, tekad daripada Paulus adalah selama masih ada waktu di dunia ini, itu artinya bekerja dan menghasilkan. Dan yang terakhir itu adalah finishing well. Ada orang memulai pekerjaan tetapi tidak finishing well. Ya, ada banyak alasan untuk tidak finishing well. Kata Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama, kami menerima, karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu kami tidak tawar hati. Ada banyak orang, ada banyak hamba Tuhan memulai pelayanan bagus sekali, tetapi kemudian mengakhirinya dengan tidak baik. Berjatuhan di tengah jalan. Tetapi Paulus punya komitmen yang kuat. Dia memulai dan dia harus mengakhirinya, menyelesaikannya dengan baik. Tolong baca Bu 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Amin. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan sudah tahu bahwa kematiannya udah gak lama lagi. Dan dia mempersiapkan segalanya. Salah satunya suami saya ya. Jadi pada waktu kami di Kalimantan, dia membaca firman Tuhan dan kemudian Tuhan bicara. Waktu kamu di dunia ini cuma 3 tahun lagi. Kemudian dia bilang sama saya, yang benar, dengar dulu, yang benar suara Tuhan atau suara apa? Saya bilang. Kemudian dia doa lagi, iya ini suara Tuhan. Jadi saya doa, Tuhan janganlah Tuhan, anak saya masih kecil-kecil Tuhan. Kalau bisa sampai tua, ya itu doa saya. Sampai akhirnya saya lupa doa karena 3 tahun. Kemudian 1,5 tahun setelah itu, kami di Kalimantan, kita balik Jakarta. Akhirnya kami balik Jakarta. Kebetulan anak-anak yang tua sudah tamat SMP dan yang kecil tamat SD. Jadi mau lanjut ke Jakarta, sekolah di Jakarta. Dan saudara mau tahu, di Jakarta 1,5 tahun. Dan 4 bulan sebelum meninggal,
Itu saya rasa kehilangan. Saya rasa kehilangan. Kayak seperti ada orang yang mau meninggal. Saya tanya sama Tuhan, siapa sih yang meninggal Tuhan? Tuhan ingatkan saya. Kata-kata dari suami saya. Saya hitung-hitung, oh iya. Dan saya tengking juga ya. Tengking. Tapi emang Tuhan, emang udah waktu. Tapi memang sebelum itu dia sudah mempersiapkan semuanya. Jadi kita melihat di sini Paulus dalam kondisi darahku telah tercurah dan saatku sudah dekat. Tetapi yang sangat luar biasa, dia katakan di dalam ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ini sebelum dia meninggal, sebelum dia pergi, aku menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, saudara, sampai kita dapat menyelesaikan tugas kita, ini perlu komit. Perlu komit. Jangan dikit-dikit tersinggung. Jangan dikit-dikit sakit hati. Jangan dikit-dikit tawar hati. Akhirnya mundur, ya. Akhirnya ada banyak konflik dan akhirnya saudara benar-benar terhilang. Jadi tetapi Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sampai akhir. Jadi komitmen yang pertama itu adalah hidup berpusat kepada Kristus. Hidup untuk Kristus. Dan yang kedua itu adalah dia mentekad untuk hidup kudus. Dan ketiga itu adalah untuk bekerja dan menghasilkan buah. Jadi selama masih ada kesempatan, dia bekerja dan menghasilkan buah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Paulus sudah meninggal. Sudah di sorga. 1000 tahun yang berapa ya? 1000 tahun lebih ya. Tetapi sampai sekarang kesaksian hidupnya itu masih hidup. Kesaksian hidupnya itu menjadi inspirasi banyak orang percaya. Bagaimana dia hidup berkemenangan dalam Tuhan. Bagaimana dia betul-betul hidup berpusat kepada Tuhan. Ini masih menjadi inspirasi. Dan nanti satu ketika mungkin kita sudah tiada. Tetapi kalau kita punya komitmen, saudara. Walaupun kita sudah tiada. Ada orang-orang yang kita layani itu akan terus bekerja dan menghasilkan buah. Jadi salah satu orang yang finishing well itu adalah menghasilkan buah. Menghasilkan generasi next. Itulah yang namanya kekekalan. Jadi tujuan daripada Paulus untuk melakukan kekekalan. Nah, kita melihat lagi di sini, saudara. Di dalam ayat, kita baca di dalam ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Wow, ini dia. Telah tersedia, dia tahu dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Dan akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi ini ada 4 komitmen yang Paulus buat. Yang pertama itu adalah Kristus, hidup berpusat kepada Kristus. Semuanya untuk Kristus. Bahkan motonya, hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi buat dia mati karena mengiring Yesus itu enggak jadi masalah. Itu justru karena keuntungan bagi dia. Kemudian yang kedua, dia punya komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dia tidak mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Dan dia betul-betul punya tekad
supaya baik oleh hidupnya maupun dalam matinya, Kristus semakin nyata dalam hidup dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu adalah dia bekerja dan menghasilkan buah. Dan yang keempat, finishing well. Bagaimana supaya kita bisa dapat finishing well? Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 14. Silakan Bu. Filipi. Saya kembali ya. Ya. Filipi 2 ayat berapa Bu? Ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 dan 14. Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Ayat 12. Kerjakan keselamatan. Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pada sekarang aku tidak hadir. Jangan mengerjakan pekerjaan Tuhan ketika ada orang dilihat atau tidak dilihat orang. Tetap kerjakan yang terbaik. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan betul-betul hidup kudus. Hidup yang transparan. Kemudian melakukan pekerjaan Tuhan. Dilihat atau enggak dilihat orang. Dulu waktu saya di Kalimantan kan banyak anak-anak yang tinggal sama saya. Biasanya kalau pagi-pagi saya sudah antar anak saya ke kota. Anak ya itu di desa, kamu agak kota. Di situ saya antar anak sekolah. Ya. Anak-anak itu biasa ada tugas masing-masing. Ada tugas, ada yang nyapu, ada yang halaman dan sebagainya. Karena di asrama tuh satu ketika saya itu ada yang ketinggalan. Biasanya saya tunggu sampai anak tuh selesai kelas, baru saya pulang. Tapi kali ini saya ada yang ketinggalan dan ada yang saya mau urus. Saya mau ambil dan urus. Jadi ketika mobil saya masuk ke halaman, rupanya itu anak-anak nggak bekerja. Jadi lagi duduk di teras, lagi main gitar, bla bla. Waktu mobil saya masuk, mereka bubar kocar kacir. Ada yang ambil sapu, ada yang ambil segala macam ya. Saudara, saya bilang, kalian ketahuan rupanya ya. Kalian rajin karena ada mami ya, saya bilang. Nah, seringkali kita begitu. Kita mau dipuji orang. Kita mau dilihat orang. Wow, ini orang rajin banget. Wah, ini orang ini luar biasa. Tapi kalau kita nggak dilihat orang, nggak dihargai orang, nggak dikasih applause, nggak direken kata orang Manado, apa kita mau tetap melayani Tuhan? Apa tetap kita mengerjakan keselamatan? Paulus katakan, dilihat atau tidak dilihat. Dan kemudian yang terakhir itu, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kerjakan. Seorang yang punya visi yang besar, seorang yang punya tekad yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dia komitmen. Dia akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Oh, luar biasa dahsyat. Terima kasih firman-Mu mengajar kepada kami. Untuk kami komitmen. Kami belajar dari Tuhan Yesus. Dia komit untuk menebus kami. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Bahkan mau rela menyerahkan nyawanya. Karena komit akan perjanjian yang sudah ditetapkan bagi keselamatan kami. Bapa, ajar kami untuk komit dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kami.
supaya kami dapat menyelesaikannya sampai selesai dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Suryani yang sangat luar biasa memberkati hidup kita ya. Jadi kita mau belajar dari Paulus yang memiliki komitmen. Tadi ada 4 poin yang Ibu Suryani sampaikan kepada kita. Saya percaya Bapak Ibu juga mau ya, karena kita mau finishing well ya. Kita mau mengakhiri kehidupan kita dengan komitmen yang benar ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Murni ya. Nah, pujiannya itu bertema adalah apapun juga menimpahmu. Dipersilakan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya perlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa yang mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Amin, amin. Tuhan akan menjaga kita ya. Kita jangan khawatir kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti menjaga hidup kita. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ya. Saya akan mengumumkan satu pengumuman kepada Bapak Ibu bahwa kami Jum Sema Adonai akan mengadakan doa syafaat setiap hari Senin dan hari Sabtu, dan apabila ada Bapak Ibu yang punya beban untuk didoakan, tolong sampaikan kepada kami supaya kami bisa mendoakannya ya. Dan apabila Bapak Ibu betul-betul urgent ya, waktu yang mau didoakan, sampaikan. Nanti saya pribadi juga akan membawanya di dalam doa-doa saya setiap hari ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mimpin doa penutup ini dan kemudian nanti saya minta kepada Ibu Suryani akan berdoa berkat buat kita semua. Yuk mari kita berdoa. Bapak Surgawi,
Ya, Nanti saya mau ke ujung pandang, tolong berdoa buat penerbangan. iya, itu yang saya mau doakan, Bu. Ya, iya, baik. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Suryani, yang begitu sangat berharga di dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami agar menaruh Yesus sebagai center di dalam kehidupan kami. Apa yang diajarkan Paulus, apa yang dedikasi Paulus di dalam kehidupannya, itu kami mau teladani karena itu penting ya Bapa untuk menjadi umat kudus-Mu Tuhan. Kami harus hidup kudus dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa, ajar kami juga Bapa untuk bekerja, menjalankan iman kami, agar iman kami ya Bapa selalu tertata dan kuat, bertumbuh sehat di dalam Engkau. Bapa, kami mau agar finishing well, dikalah kami meninggalkan dunia ini, kami bertemu dengan Engkau dan Engkau menerima kami ya Bapa. Engkau mengenal kami. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami ya Bapa, agar kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami di dalam dunia ini. Bapa, hamba mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Suryani. Bapa, hari ini jam 10 nanti dia akan berangkat pergi ke ujung pandang. Ada pelayanan seminar di sana. Bapa, pakailah hamba-Mu ya Bapa untuk menjadi berkat buat jemaat-Mu yang ada di sana ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap acara yang telah disusun dari segala dari panitia-panitianya, bahkan sebagai narasumbernya, hamba berdoa ya Bapak, biarlah acara ini boleh berlangsung dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus ya Bapak, sehingga membawa terobosan bagi orang-orang yang ada di ujung pandang. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga materi pelajaran yang akan disampaikan akan memerdekakan umat-Mu Tuhan. Oh Bapa, biarlah setiap apa yang telah Engkau taruh kepada hati, pikiran Ibu Suryani ya Bapa, itu dapat Bapak disalurkan tanpa ada halangan. Bapak berikan kesehatan kepada hamba-Mu. Hamba memohon ya Tuhan, urapi dia saat ini. Engkau yang mengurapi dia ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, hamba juga mau berdoa setiap dalam perjalanannya. Engkau menyertai dia Bapa. Pekerjaan Roh Kudus menyertai dia sehingga dia ditibahkan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Biarlah Bapa perlindungan-Mu, pasukan malaikat-Mu melindungi dan menjaga dan mengantarkan dia ke kota ujung pandang dengan selamat ya Bapa. Bapa, kami percaya apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan akan berhasil. Bahkan Tuhan, setiap pergumulan-pergumulannya, apa visi dan misinya untuk ke depan Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan selesai ibadah Bapa, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Ibu Suryani. Dipersilakan Bu. Nggak kedengaran Bu karena audionya tertutup. Oh, sorry. Ya. Maaf. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani. Baik Bapak Ibu yang terkasih, besok kita akan
bertemu kembali di dalam renungan pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Salam, shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Indonesia.